Apa benar punya privilege itu bikin malas dan jadi makin bodoh? Atau sebaliknya? Dan menurut kalian, privilege yang paling berpengaruh di kehidupan kalian saat ini itu apa? Bisa tulis komentar di bawah. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menyadari privilege dari segi kelebihan dan kekurangan di konten edukasi kertas kosong. Sebelumnya kalian udah tahu nggak apa itu privilege? Apa udah pernah denger gitu privilege itu apa? Ya, privilege itu adalah sebuah keistimewaan yang tidak semua orang miliki. Memahami kelebihan ini dapat membantu kita menggunakan privilege dengan bijaksana untuk mendukung mereka yang kurang beruntung dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih adil. Tapi sayangnya dunia tidak semudah itu kita bayangkan ya. Privilege adalah keuntungan atau keistimewaan yang dimiliki seseorang karena faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, pendidikan, ekonomi, ras, jenis kelamin, dan banyak lagi. Keistimewaan ini seringkali tidak disadari oleh mereka yang memilikinya, dan banyak orang yang terlena atas privilege yang dia miliki sendiri ini. Salah satu bentuk privilege yang paling terlihat adalah dalam bidang pendidikan. Mereka yang memiliki akses ke sekolah-sekolah berkualitas tinggi mendapatkan peluang belajar yang lebih baik, fasilitas yang lebih lengkap, dan dukungan akademisi yang memadai. Dengan pendidikan yang baik, mereka memiliki peluang lebih besar untuk sukses di masa depan, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat. Sayangnya di negara kita pendidikan hanya untuk ajang titel aja, atau hanya untuk mengejar strata pendidikan agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, bukan untuk menjadi lebih pintar ya. Sayang banget, sungguh ironis sekali. Semoga di masa mendatang pendidikan di negara kita lebih baik lagi dan tersistematis lebih bagus lagi, dan mendapat tenaga pengajar dan murid-murid yang lebih baik lagi tentunya. Kedua, kesehatan. Privilege dalam kesehatan juga sangat signifikan. Akses ke layanan kesehatan berkualitas, dokter spesialis, dan fasilitas medis yang canggih memberikan kesempatan lebih besar untuk hidup sehat dan panjang umur. Dengan kesehatan yang baik, mereka dapat bekerja dengan lebih produktif, menjaga kualitas hidup yang tinggi, dan mendukung kesejahteraan keluarga mereka. Jadi sangat penting ya guys ya tentang privilege kesehatan itu. Bagi kalian yang udah mampu, aku saranin untuk pakai asuransi kesehatan yang lebih baik, karena asuransi kesehatan di negara kita yang dinaungi oleh negara itu agak kurang ya menurut beberapa sumber. Dan termasuk aku sendiri udah pernah ngerasain gimana rasanya di BPJS itu seperti apa. Jadi kalau kalian punya rezeki lebih, mending upgrade ke asuransi yang berbayar lebih baik lagi. Privilege juga terlihat dalam dunia kerja. Akses ke jaringan profesional, pendidikan tinggi, dan latar belakang ekonomi yang kuat membuka pintu ke peluang karir yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi tentunya. Dengan posisi yang baik di dunia kerja, mereka dapat mempengaruhi kebijakan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Bagi kalian yang dari background keluarga pebisnis, saran dari aku, ciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya agar bermanfaat bagi negara ya guys ya. Karena banyak sekarang kualitas pekerjaan yang sangat-sangat kurang, tidak layak, dan terutama digaji sih. Karena pertumbuhan ekonomi kita belum meningkat sesignifikan itu, dan perkembangan manusianya juga semakin banyak setiap tahunnya. Apalagi sarjana-sarjana baru itu banyak yang belum mendapat
pekerjaan, terutama di Gen Z. Jadi bagi kalian yang mempunyai ide tentang bisnis, ide kreatif tentang membangun bisnis dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, aku doakan kalian berhasil dan tetap semangat guys ya, karena memanusiakan manusia, kalian akan dimanusiakan juga. Pengaruh sosial dan politik. Privilege juga memberikan akses kekuasaan dan pengaruh. Mereka yang memiliki keistimewaan seringkali lebih mudah untuk terlibat dalam proses politik dan sosial, sehingga dapat membuat perubahan yang lebih luas dalam masyarakat. Dengan menggunakan kekuasaan dan pengaruh mereka secara bijaksana, mereka dapat mendukung kebijakan yang adil dan memperjuangkan hak-hak mereka yang kurang beruntung. Di negara-negara kita banyak orang yang berprivilege dan berkedudukan tinggi di parlemen-parlemen yang memperjuangkan hak-hak orang yang kurang beruntung. Apa iya? Ya sayangnya tidak tersalurkan dengan baik sih. Semoga negara kita semakin hari semakin lebih baik lagi deh. Menggunakan privilege untuk kebaikan. Memahami kelebihan dari privilege adalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah menggunakannya untuk kebaikan, bukan untuk keegoisan semata ya guys ya. Memberikan dukungan, memperjuangkan kesetaraan, dan membantu mereka yang tidak memiliki keistimewaan adalah cara-cara di mana kita dapat membuat perbedaan. Dengan menggunakan privilege kita untuk membantu orang lain, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil dan setara. Setiap langkah kecil yang kita ambil dapat membawa perubahan besar bagi mereka yang membutuhkannya. Privilege adalah tanggung jawab. Memahami dan menggunakan privilege dengan bijaksana adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Mari kita gunakan keistimewaan kita untuk kebaikan, membantu mereka yang membutuhkan, dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang. Privilege adalah kesempatan untuk membuat perbedaan, gunakan dengan bijaksana. Memiliki privilege bukan sebuah keberuntungan belaka, tapi bisa menjadi pedang bermata dua juga. Banyak orang yang kurang memahami bahwa dia itu memiliki privilege dalam dirinya atau dalam hidupnya. Banyak orang yang kurang paham dan tidak bertanggung jawab atas privilege yang dia miliki. Banyak yang mengira privilege seringkali dianggap sebagai keuntungan yang memberikan kemudahan dalam hidup. Namun memiliki privilege juga membawa tantangan dan tanggung jawab tersendiri yang tidak selalu dilihat orang lain. Salah satu kekurangan dari memiliki privilege adalah kurangnya kesadaran diri. Orang yang memiliki privilege seringkali tidak menyadari keberadaannya dan dampaknya. Mereka mungkin tidak memahami kesulitan yang dihadapi oleh orang lain yang tidak memiliki keistimewaan yang sama. Kurangnya kesadaran ini bisa membuat seseorang kurang empati dan tidak peka terhadap kebutuhan dan perjuangan orang lain. Ya, kebanyakan orang yang punya privilege ini gak mengerti apa yang dirasakan orang lain ya. Jadi mereka ini sering meremehkan orang lain. Meskipun tidak semuanya, kebanyakan dari mereka ini sering meremehkan orang lain karena merasa dia adalah super power dan super apalah itu. Ketergantungan dan kurangnya kemandirian. Memiliki privilege bisa membuat seseorang menjadi terlalu bergantung pada keistimewaan tersebut. Mereka mungkin tidak mengembangkan keterampilan, kemandirian, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan hidup. Ketika privilege tidak lagi bisa diandalkan, mereka mungkin kesulitan untuk mengatasi masalah dan beradaptasi dengan situasi yang sulit. Jadi jangan terlalu bergantung pada privilege yang kalian miliki saat ini ya guys ya. Tetap berkembang, tetap belajar hal lain agar tidak bergantung kepada satu hal yang bisa mendukung kamu saat ini. Privilege juga bisa menyebabkan isolasi sosial. Orang yang memiliki keistimewaan mungkin merasa terpisah dari orang lain yang tidak memiliki pengalaman hidup yang sama. Hal ini bisa membuat mereka merasa kesepian dan terasingkan. Isolasi ini bisa menghambat kemampuan untuk membangun hubungan yang bermakna dan empati terhadap orang lain. Akhirnya jadi kuper ya guys ya. Jadi bagi kalian yang kuper atau udah termasuk isolasi sosial ini,
cepet-cepet cari temen di luar sana, cari kenalan, cari relasi, bangun relasi sebaik mungkin agar tidak terlalu bergantung kepada privilege kalian, guys. Beban tanggung jawab. Privilege seringkali datang dengan tanggung jawab besar. Orang yang memiliki keistimewaan mungkin merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi tinggi dari keluarga, masyarakat, atau diri mereka sendiri. Tekanan ini bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan rasa tidak pernah cukup. Meskipun secara materi mereka memiliki segalanya. Sepengalamanku, banyak di antara teman-temanku yang emang punya privilege itu bebannya lebih besar daripada kita yang emang perintis ya, bukan pewaris. Karena mewaris itu suatu hal yang sangat-sangat berat karena mungkin tidak sesuai passion, dan ilmunya pun beda pastinya dari apa yang diberikan orang tua kepada anak. Karena setiap anak punya jalan masing-masing, sedangkan bisnis yang diberikan dari orang tua kepada anak ini belum tentu mereka bisa meneruskan bisnis ini. Jadi ketakutan terbesar mereka adalah karena saking beratnya beban yang dibawa dari pewaris. Ini mereka stres karena takut bangkrut apa yang udah diberikan kepada mereka ini. Kesulitan memahami realitas lain. Memiliki privilege bisa membuat seseorang kesulitan memahami realitas hidup orang lain. Mereka mungkin tidak bisa sepenuhnya mengerti tantangan dan perjuangan yang dihadapi oleh mereka yang tidak memiliki keistimewaan yang sama. Kurangnya pemahaman ini bisa memperbesar jurang kesenjangan sosial dan menghambat upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Privilege membawa tantangan dan tanggung jawab tersendiri. Memahami kekurangan ini adalah langkah pertama untuk menggunakan keistimewaan kita dengan bijaksana. Mari kita terus belajar, berbagi, dan berkontribusi untuk kebaikan bersama. Bagi kalian yang memiliki privilege, gunakan sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Dan pesanku, manusiakanlah manusia yang lain agar kamu juga dimanusiakan. Karena jangan lupa, bumi itu berputar. Jangan lupa, roda itu berputar. Kadang kita di atas, kadang juga di bawah. Jadi apa yang ada di dunia ini adalah sesuatu hal yang fana. Apa aja bisa terjadi ya guys ya. Jadi jangan takabur, jangan merasa berpuas diri saat ini, karena kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Terima kasih udah menonton konten edukasi kali ini. Mari kita gunakan keistimewaan kita untuk mendukung mereka yang membutuhkan dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang. Semoga di konten edukasi kali ini bermanfaat bagi sobat kertas semuanya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kritik atau saran dari konten kali ini bisa ditulis di komentar ya guys ya. Seperti biasa kita ucapkan terima kasih.